Oke. Oke ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana nih kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, baik anak-anak. Amin. Baik, coba nih Ibu mau cek dulu nih, udah rapi atau belum tuh bajunya, dirapikan dulu bajunya, pakaiannya, yuk. Karena kalau kita Sudah, bersih, kita akan menjadi semangat dan kebersihan itu sebagian dari iman tentunya. Ya, betul ya, Nak? Ya, Bu. Ya, berikutnya, Ibu mau cek dulu nih yang belum hadir. Siapa? Adakah yang tidak masuk untuk hari ini? Oh, Ada, nihil. Bu. Siapa? Ada, Bu, siapa? Siapa Mbak Faiza yang tidak masuk hari ini? Iya, Bu. Oh, Bu Giva mungkin, Bu. Oh, Mbak Giva, baik. Semoga Mbak Giva ini bisa mengikuti kita untuk di kelas berikutnya. Ya, anak-anak, tahu tidak hari ini kita mau membahas apa? Belum tahu, Bu. belum tahu, Bu. Belum tahu ya, baik, tidak apa-apa. Nah, untuk hari ini, Bu Dian akan menyampaikan materi terkait dengan interaksi sosial. Kalian pernah tahu tidak atau pernah dengar sebelumnya apa sih itu interaksi sosial? Ayo coba nih. Coba Ibu mau tanya dulu, apa sih itu interaksi sosial? Oh iya. Ngobrol, Bu, ngobrol. Ngobrol. Ngobrol berarti kalau ngobrol setiap hari dong Mas Fatur. Ya. Coba ada yang lain. Iya, Bu. Komunikasi, Bu, antara satu atau kelompok. Oh iya, betul. Nah, berarti setiap hari, bahkan setiap saat, kita selalu melakukan interaksi sosial. Hanya saja mungkin kalian itu masih belum tahu kalau mengobrol, berkomunikasi itu merupakan bagian dari interaksi sosial. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, Bu Dian akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian itu harus memahami apa itu pengertian interaksi sosial. Yang kedua, kalian juga nanti bisa memahami syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, kalian itu bisa memahami bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti setelah Ibu memberikan materi, Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Paham ya? Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut, supaya kita paham, Bu. Mungkin sebaiknya kita menyanyikan satu lagu nasional dulu bagaimana? Iya, Bu. Ya, apa ya lagunya? Iya, Oh, Bu. ini aja yang gampang. Berkibarlah benderaku, bagaimana? Boleh, Bu. Boleh ya? Yuk kita sama-sama yuk. Hitungan. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagap perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ya terima kasih ya. Nah, itu artinya dengan menyanyikan lagu wajib nasional, kalian itu juga belajar untuk menghargai apa yang ada di negara kita dan supaya kalian selalu mengingat lagu wajib yang ada atau lagu wajib nasional negara kita. Baik, nih Ibu akan memberikan materi PowerPoint. Nanti Ibu akan menyampaikan, kalian boleh mencatat poin-poin yang ada di dalam materi yang Ibu sampaikan. Paham ya, Nak? Ya. Ya, paham, Bu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu.
Nah, nih coba dilihat dulu nih. Yang paling kiri ini gambar apa nih? Coba, pernah tahu nggak ini gambar apa? Gambar anak sekolah. Ya, gambar Sekolah, Bu. anak sekolah ya. Nah, ini seragamnya beda nih. Yang Iya. pertama putih merah, yang kedua putih biru. Nah, berikutnya ini ada apa nih? Dua orang anak yang sedang memancing Mancing. ikan. Nah, yang terakhir ini ada seorang siswa yang sedang mempresentasikan hasil kerjanya dan dinilai oleh gurunya. Oke, baik. Nah, ini hari ini kita akan membahas tentang materi interaksi sosial. Nah, coba nih Ibu mau tanya dulu nih. Ini gambar 1, gambar 2, yang kanan gambar 3. Coba Ibu mau tanya dulu nih, Mas Fatur. Mas Fatur, gambar 1 ini gambar apa ya, Nak? Jokowi itu kayaknya, Ibu. Jokowi sama siapa, Nak? Wah, itu saya lupa itu petinju atau presiden itu. Iya, ini sama Presiden Oh, Ukraina. yang perang itu ya, Bu? Iya, betul. Ini Ya. Presiden Ukraina. Jadi, Pak Jokowi lagi ada pertemuan dengan Presiden Ukraina. Seperti itu. Oh, Nah, ini namanya tindakan apa ini? Lagi ngapain di gambarnya? lagi salaman, Ibu. Lagi Lagi salaman. berjabat tangan, Bu. Betul ya, Mbak Faiza. Jadi, ini adalah gambar dua orang yang sedang atau saling berjabat tangan. Nah, gambar yang kedua, coba Ibu minta tolong nih Mbak Faiza. Ini yang kedua ini gambar apa ya, Nak? Gambar orang lagi video call, Bu. Ya, betul. Nah, kita pernah Video call, melewati video call. ya. Sejenis mungkin room meeting, Bu. Ya, betul. Nah, ini sama seperti kita waktu kemarin sedang sekolah online. Jadi, sekolahnya melalui Zoom. Ya, seperti itu. Nah, ini ada gambar yang ketiga nih. Coba Ibu minta tolong. Mbak Rindang, ini gambar apa, Mbak? Gambar yang ketiga. Ini siswa dan guru, Bu. Iya, betul. Yang Kira-kira saling berkomunikasi iya, betul. antara siswa dan guru, ibu guru. Nah, ya. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sadar atau tanpa disadari, setiap saat pasti kita melakukan interaksi sosial. Nah, ini yang tadi ya, yang sudah kalian lihat. Nah, jadi ada perbedaan. Coba tahu nggak perbedaannya apa? Gambar 1, 2, sama 3. Ayo yang bisa nih, Ibu nanti berikan nilai tambah untuk kalian yang bisa menjawab atau menjelaskan perbedaan dari ketiga gambar ini. Saya, Bu. Iya, silakan Bapak Iza. Kalau yang gambar 1 itu antara satu orang dengan satu orang. Kalau yang gambar 2 mungkin yang satu orang dengan yang berkelompok. Ya. Kalau yang gambar 3 sepertinya sama, Bu, dengan gambar yang kedua. Oke, ya betul sekali. Good job untuk Bapak Iza ya. Jadi gambar yang pertama ini interaksi yang dilakukan antara individu dengan individu. Lalu gambar yang kedua, interaksi yang dilakukan antara individu dengan kelompok. Kenapa kelompok? Karena di gambar ini ada 4 orang. Lebih dari 1 itu disebutnya sudah kelompok. Nah, yang ketiga ini sebetulnya ini gambar Bu Guru sedang memberikan pelajaran di kelas. Tetapi untuk spesifiknya ini Bu Guru sedang mendekati atau menanyai kepada satu orang siswa. Seperti itu. Nah, sampai di sini kalian sudah tahu kan macam-macamnya itu? Ya, sudah tahu, Bu. Kita lanjut ya. Baik, nah di sini nih. Jadi, apa sih itu interaksi? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Kemudian,
Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak yang lainnya memberikan respon atau reaksi. Nah, jadi kalau kita bertanya, pasti ada yang menjawab. Itu sama seperti seseorang memberikan aksi, lalu satu pihaknya lagi yang merespon. Itu seperti itu. Nah, berarti tanpa disadari, kalian itu sering sekali atau selalu melakukan interaksi sosial. Misalnya nih, ketika kalian berada di rumah, pasti kalau kalian di rumah, suka kan membantu kedua orang tuanya, atau ditanyakan, "Nak, mau makan apa? Aku mau makan ayam goreng, mah." Nah, itu berarti ada aksi dan ada reaksi. Lalu itu terjadi antara interaksi antar individu, yaitu antara kalian dengan orang tua kalian. Lalu nih yang kedua nih, syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, secara umum ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama kontak sosial, dan yang kedua komunikasi, seperti yang tadi di awal disampaikan oleh Mbak Faiza. Bentuk interaksi sosial itu adalah atau caranya yaitu berkomunikasi. Nah, bisa dilihat ya, ini gambarnya. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Saya, Bu. Ya, silakan. Kontak sosial itu yang seperti apa ya, Bu? Nah, kontak sosial itu nanti dibagi dua, Nak. Baik, kita bahas ya. Nih, kontak sosial. Ya, jadi kata kontak ini diturunkan dari bahasa Latin yang berarti cum, yang berarti bersama-sama, dan tangere yang berarti menyentuh. Nah, di sini artinya bersama menyentuh. Tetapi tidak berarti atau tidak seharusnya atau tidak selalu artian menyentuh. Seperti tadi gambar Pak Jokowi bersalaman. Nah, kalau bersalaman atau berjabat tangan, sebelum corona kan kita saling menyentuh. Tetapi sejak ada corona, kita lebih seringnya namaste, seperti itu. Itu sama saja. Kemudian, kontak sosial ini dapat bersifat primer dan juga sekunder. Kalau primer itu yang berinteraksi secara tatap muka. Kemudian, kalau yang sekunder melalui perantara. Contohnya, kalian ini kan punya handphone, punya grup WhatsApp, sering kan berkomunikasi dengan kawan kalian, dengan teman kalian, melalui media, sosial media, dan sebagainya. Itu namanya kontak sosial yang bersifat sekunder. Nah, yang di sini Ibu berikan dua gambar. Yang pertama yang di atas, ini gambar dua orang yang saling berjabat tangan. Sementara yang di bawahnya ini ada satu kelompok yang sedang rapat atau sedang meeting dengan kelompok yang lainnya. Berarti yang atas ini adalah kontak sosial primer. Nah, yang bawahnya ini kontak sosial sekunder. Baik, kita lanjut ya. Nah, Ya, Bu. yang kedua ini namanya komunikasi. Kita sering sekali nih mendengar kata komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya berbicara saja, tetapi ada yang faktor lainnya. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Seperti itu. Jadi komunikasi itu tidak hanya antar dua orang. Misalnya nih, Ibu saat ini sedang memberikan materi kepada kalian. Berarti Ibu sedang memberikan pesan dari satu orang kepada kalian. Seperti itu. Ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator ini pihak yang menyampaikan pesan tersebut. Yang kedua, komunikat. Pihak yang menerima pesan. Yang ketiga, pesannya itu sendiri, yaitu sesuatu yang disampaikan kepada komunikator. Nah, yang berikutnya ini ada media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau tanya? Sudah paham ya? Udah paham, Bu. Ya, udah paham. Baik. Kita lanjut ya, berikutnya ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial.
Baik, Ibu minta tolong nih dibacakan dulu sama Mas Fatur. Tinggi, Bu. Ya, silakan Mas Fatur. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk. Misalnya gaya berbicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Baik, terima kasih. Nah, jadi imitasi itu adalah tindakan meniru orang lain, seperti lihat di gambar. Ini ada sekelompok bapak-bapak yang sedang sujud, sedang sholat. Nah, di belakangnya ini ada anak balita nih, dia mengikuti. Ini artinya seorang balita ini berusaha mengikuti gerakan sujud yang dia lihat. Nah, terus imitasi ini kita sering banget nih mendengar di kehidupan sehari-hari. Ada yang contohnya tahu nggak imitasi? Mencontoh ya, Bu. Iya, coba ada yang tahu nggak contoh imitasi? Kalau perhiasan itu ada imitasi, bagaimana itu, Ibu? Nah, baik. Jadi ada perhiasan imitasi. Biasanya perhiasan imitasi ini dikeluarkan untuk orang yang ingin membeli emas, tetapi dia belum memiliki uang yang cukup untuk membeli emas yang seharga yang ia mau. Jadi ada emas imitasi seperti itu. Lalu jika ditanya apakah boleh, Bu? Boleh-boleh saja. Jadi dan emas imitasi ini banyak dijual. Tetapi seharusnya orang yang menjual emas imitasi harus menyampaikan ketika ada seseorang yang membeli, Bu, ini emasnya tiruan, imitasi. Jadi menjual harganya harga sesuai dengan perhiasan imitasi. Jangan menjual barangnya emas imitasi tetapi menjual dengan harga emas asli atau emas murni. Seperti itu ya. Jadi imitasi itu sendiri bisa digolongkan menjadi bentuk positif ataupun negatif, tergantung bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nih, sugesti. Nah, coba Ibu minta tolong nih, Mbak Faiza dibacakan dulu. Baik, Bu. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Baik, terima kasih Mbak Faiza. Jadi, sugesti ini adalah cara seseorang memberikan pandangan atau pernyataan kepada orang lain sehingga dapat diterima. Ini sifatnya seperti kalau kalian mendengar kata mempengaruhi. Nah, itu jadi sama aja seperti misalnya nih, kalian itu dari kecil dibilangin sama orang tua kalian, nah kalau jalan itu di sebelah kiri karena nanti takut keserempet motor atau mobil. Nah, kalau lagi nyebrang lihat kanan kiri ya, jangan sampai ada kendaraan. Itu memberikan pengaruh, tetapi yang ke arah positif seperti itu. Baik. Nah, ini contoh dari sugesti. Berikutnya, Ibu minta tolong Mbak Rindang, tolong dibacakan, Mbak. Iya, Bu. Ya, silakan. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Nah, baik. Coba ada yang paham tidak apa sih perbedaan identifikasi dengan imitasi yang sebelumnya? Ayo, ada yang paham tidak, Nak? Belum paham ya? Baik, Ibu jelaskan. Jadi, kalau imitasi hanya sebatas meniru, tetapi kalau identifikasi
seseorang ini tingkatannya lebih tinggi daripada imitasi dan dia ini ingin sama, betul-betul menjadi pihak yang dia tiru, bahkan menjadi semuanya yang ada di dalam seseorang yang ia tiru, seperti itu. Nah, berikutnya nih. Ada dua, ada simpati dan empati. Ini Ibu yang sampaikan ya. Yang pertama, simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain yang merasakan apa yang dia alami, dipikirkan, dan dirasakan oleh orang lain. Misalnya nih ada seseorang menjelaskan dulu nih tentang dirinya. Jadi sehingga ada orang tersebut itu tertarik. Itu namanya dia sifat bersimpati dan ingin merasakan apa yang dirasakan. Lalu yang kedua ini sifatnya empati. Empati ini adalah merupakan sifat simpati yang lebih mendalam, yang mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Jadi tingkatannya dulu, yang pertama ini adalah simpati. Misalnya nih kalian melihat berita atau mungkin melihat di sosial media ada sesuatu berita yang sedang sedih, seperti yang sedang mengalami kejadian tragedi di Kanjuruhan kemarin, ya kan itu banyak sekali korban jiwanya. Nah kalian itu merasa simpati, merasa kasihan, banyak korban meninggal, banyak anak kecil menjadi korban, banyak anak yang harus kehilangan orang tuanya dan sebagainya. Itu kalian merasakan sifat simpati, kalian merasakan sedih menjadi korban atau menjadi keluarga dari korban tersebut. Itu contoh simpati. Lalu untuk empati itu lebih sedihnya lagi. Jadi kalian ini punya, oh saya mau bikin ini, donasi, galang dana, dan sebagainya. Karena kalian itu lebih sedih lagi sampai mempengaruhi fisik dan jiwa seorang. Nah, baik di sini. Ya, sudah. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Jika tidak... Saya, Bu. Oh iya, silakan, Bapak Iza. Saya masih bingung sama simpati dengan empati. Baik, ya. Ibu sampaikan ulang. Jadi, simpati ini merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Untuk ketertarikan sendiri, ini bisa berbagai aspek ya. Misalnya nih, seseorang laki-laki tertarik kepada seorang perempuan. Nah, seperti itu. Ini juga disebut simpati. Atau misalnya, yang tadi Ibu sampaikan, jika kita melihat sesuatu musibah atau yang dirasa itu sedih atau membuat perasaan kita itu merasa ingin merasakan beban yang dialami orang lain, kita sampai sedih, itu disebutnya simpati. Jadi kita bersimpati dengan orang tersebut. Lalu kalau empati itu sifat simpati yang lebih mendalam. Contoh misalnya, ada di antara kalian yang punya tetangga ini misalnya udah tua, tidak punya pekerjaan. Nah itu kalian kasihan, itu namanya kalian simpati. Lalu jika kalian nih misalnya, Bu saya punya rezeki Bu, boleh nggak Bu kasih roti Bu ke tetangga saya yang udah tua? Oh boleh, nah silahkan. Nah itu kamu memberikan makanan, itu kamu disebutnya sifat empati. Jadi perasaan simpati yang lebih mendalam. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham? Iya, paham, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Nah, kalau begitu, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja yang harus kalian selesaikan dan nanti akan kita bahas seperti itu. Ya. Baik. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya, Ibu, sudah terlihat. Nah, di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Yaitu, ini materinya tentang interaksi sosial, pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 7, semester ganjil. Untuk kompetensi dasarnya yaitu kalian mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya.
Coba Ibu minta tolong nih, diperhatikan dulu ini gambarnya. Ayo. Ada perbedaan nggak dari dua gambar ini? Ada, Bu. Ada ya? Coba yang sebelah kiri. Nah, ini gambar apa nih yang sebelah kiri? Sebelah kiri itu bermain bersama, Bu. Bermain Bisa menyusun apa? Menyusun balok. Apa itu? Kurang jelas saya, Bu, ngelihatnya. balok ya, betul-betul. Seperti balok. Nah, yang sebelah kanan ini? Sibuk Nah, dengan pekerjaan masing-masing. Iya, betul. Aktivitas masing-masing, ada main HP, laptop, sehingga kurang ada komunikasi. Betul. Nah, kalian sudah paham nih. Apa sih bedanya dari kedua gambar yang Ibu berikan? Oke, baik. Nah, ini Ibu mau, karena tadi sudah kita bahas perbedaan kedua gambar. Nah, sekarang untuk pertanyaan B, C, sama yang D, Ibu mau salah satu dari kalian yang menjawab. Ya, nanti untuk pertanyaan yang B, yang menjawab yaitu Mas Fatur. Yang C, yang menjawab Mbak Rindang. Dan yang D, yang menjawab atau memberikan contoh dampak negatif, yaitu Mbak Faiza. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan kalian untuk mencari jawaban dari lembar kerja ini. Ya, Ibu berikan waktu nih, tidak usah lama-lama. Ayo coba dilihat. Berapa itu anak-anaknya tiga kawan sama itu tiga. Berarti berapa? Coba sekarang. Oke, coba ayo. Oke, karena Mas Faturnya sedang ke toilet, jadi kita ganti dulu nih untuk yang pertanyaan bagian B, yang jawab Mbak Junaya ya. Kelihatan tidak yang Ibu berikan? Kelihatan, Bu. Oke, sekarang Ibu berikan waktu lagi nih. 2 menit lagi untuk kalian mempersiapkan jawaban yang akan kalian sampaikan kepada Ibu. Sudah siap? Siap, Ibu. Siap. Oke, yuk untuk yang bagian B silakan yang ingin menjawab. Nanti akan Ibu berikan poin dan nilai tambah kepada kalian yang sudah berhasil, sudah memiliki niat atau sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ayo silakan. Nih sambil Ibu catat. Dibaca dulu ya soalnya. Saya, Bu. Iya, silakan. Mengapa seseorang anak tidak diperkenankan menggunakan HP dalam waktu yang lama? Ya, silakan menjawab. Saya, Bu, anak-anak belum bisa mengatur waktu. Bagaimana, Mas Fatur? Bagaimana, Mas Fatur? Udah belum, Bu? Sudah belum, Nak? Ya, udah terlihat. Baik, nah sekarang untuk pertanyaan yang ketiga nih, untuk yang D, Ibu minta tolong Mbak Faiza untuk menjawab. Ayo Nak, silahkan. Siapa, Bu? Untuk, yuk Mbak Faiza, untuk yang D. Dampak negatif penggunaan handphone. Kalau dampak negatifnya itu mungkin anak jadi kecanduan, Bu, nanti. Ya, terus ada Bisa lagi tidak? kecanduan main game, kemudian
Kalau misalkan lagi terlalu asik main handphone, mungkin dia sulit tidur atau mungkin dia gangguan kesehatan juga, Bu, nanti. Ya, betul ya, sebetulnya. Baik, Ibu sempurnakan jawabannya. Betul ya, jadi untuk seorang anak itu tidak diperkenankan menggunakan smartphone atau handphone yang terlalu lama. Karena apa? Lebih banyak dampak negatifnya dibanding positifnya. Karena dari menggunakan handphone nih, kita melihat layar. Untuk jangka waktu yang lama, berjam-jam, itu dapat satu, merusak kesehatan mata, kedua otak, dan yang pasti selain dari itu tentu kita juga satu nih, boros untuk pembelian kuota dan sebagainya. Kedua, kita ini menjadi lebih asik bermain dengan gadget atau handphone dibandingkan kita berinteraksi dengan orang secara langsung. Dan yang pasti nanti jangka panjangnya ini akan mengakibatkan kerusakan otak dan sebagainya. Nah, seperti itu ya, Nak, untuk materi kita pada hari ini. Baik, setelah selesai ini, adakah yang ingin bertanya kepada Ibu tentang materi terakhir? Saya sudah cukup paham, Bu. Sudah cukup paham ya. Baik, bisa kita buat kesimpulan nih. Jadi, interaksi sosial itu adalah interaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Terus, untuk syarat terjadinya interaksi, ada kontak sosial dan komunikasi. Untuk kontak sosial, ada kontak primer, yaitu bertemu orang secara langsung, dan kontak sekunder, berhubungan dengan orang lain melalui perantara atau media. Berikutnya, syarat yang kedua yaitu adanya komunikasi. Bisa melalui handphone, secara langsung, dan sebagainya. Berikutnya, kalau untuk faktor-faktor interaksi, ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan juga empati. Nah, baik. Untuk tugas hari ini yang sudah menjawab, sudah Ibu berikan poin. Semoga kalian yang sudah aktif pada pembelajaran hari ini bisa lebih aktif lagi untuk pertemuan kita berikutnya yang akan kita membahas tentang bentuk-bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Nah, berikutnya setelah ini kalian harus mengerjakan soal yang akan Ibu berikan secara langsung. Ya, Nak ya. Dan tidak lupa kalian untuk mempelajari materi untuk pertemuan kita di minggu berikutnya. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, mari kita cukupkan untuk berdoa. Berdoa untuk mengakhiri pelajaran dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk keaktifan kalian, kebersamaan kita, kekompakan kalian, kelas yang sudah bersih. Semoga kita bisa lebih baik untuk pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.